Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Dia Seperti Maulana dari absen 13 yang bertugas sebagai editor di podcast kali ini. Saya Muhammad Eka Kamil, absen 23, bertugas menjadi host satu di podcast ini. Saya Latif Husain dari absen 21 yang bertugas menjadi bintang tamu di podcast sejarah ini. Saya Keisaraya Fabiana, absen 20, bertugas sebagai host 2. Selamat menikmati. Halo semuanya, balik lagi di podcast sejarah yang asik Seru dan spektakuler. Bareng aku Haikal. dan aku Keisha. Hari ini kita bakal bahas topik yang keren dari drakor loh, tentang Kebangkitan Nasional dan Budi Utomo. Dan hari ini makin seru karena kita kedatangan tamu spesial yang punya cerita keren tentang semangat nasionalisme dan semangat zaman dulu. Yuk langsung saja kita kenalan. Ini dia, Halo. Senang banget bisa diajak ngobrol di sini. Semoga cerita-cerita yang aku bawakan bisa menambah semangat nasionalisme ke kalian juga ya. Wah, jadi nggak sabar. Tapi sebelum itu, Haikal, boleh tolong jelasin apa sih Kebangkitan Nasional? Oke, jadi singkatnya Kebangkitan Nasional adalah momen di mana rakyat Indonesia mulai sadar akan pentingnya pendidikan dan persatuan untuk bebas dari penjajahan. Nah, itulah awal dari organisasi Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Oh, jadi Budi Utomo itu titik awal semangat bangkit dari penjajahan ya? Betul Pak Kiai. Budi Utomo didirikan oleh Mas Yusa Sofia seperti Dr. Sutomo yang memiliki cita-cita seperti dalam bidang pendidikan dan budaya. Wih, keren banget. Nah, Latif, katanya kamu punya cerita tentang tokoh yang berperan besar juga ya? Iya dong, aku dengar banyak cerita tentang sosok-sosok gagasan awal tentang pentingnya pendidikan buat rakyat pribumi. Beliau yang menyebarkan semangat nasionalisme kepada pelajar-pelajar Stovia dan sampai akhirnya lahirlah Budi Utomo. Betul Pak. Sebab itu bisa dibilang sudah otomatis semangat awal. Gagasan-gagasannya bikin orang dulu mikir, oh iya ya, kalau kita ingin merdeka kita harus cerdas dulu. Bener, zaman sekarang juga gitu kan, mau maju harus benar dulu. Tapi dulu gimana sih perjuangannya, Latif? Gila banget sih Kai, beliau sampai keliling Jawa loh buat kampanye soal pentingnya pendidikan buat rakyat pribumi. Padahal pada waktu itu sekolah buat rakyat pribumi itu susah banget. Tapi dia percaya kalau kita punya ilmu, kita bisa ngelawan penjajahan. Bukan cuma dengan senjata doang, tapi juga dengan pikiran. Makanya Budi Utomo itu penting. Dia nggak langsung ngusir Belanda, tapi dia mengubah mindset masyarakat dulu bahwa kita ini berada dan kita ini punya potensi yang besar. Dan dari situ muncul organisasi kayak Indonesia Batik, Syarikat Islam, sampai ke gerakan kemerdekaan tuh, Latif? Yap, Budi Utomo itu seperti starter pack buat pergerakan nasional. Tanpa mereka, mungkin saja semangat nasionalisme kita akan makin lambat tumbuhnya. Dan yang keren, semangat itu masih relevan sampai sekarang. Mungkin kita nggak dijajah secara fisik, tapi banyak penjajahan digital seperti hoax, kemalasan, dan budaya konsumtif. Iya bener, jadi kalau kita rajin, kreatif, dan semangat bikin perubahan, itu udah bentuk dari Kebangkitan Nasional versi Genset kan? Setuju banget. Buat aku pribadi sih, sejarah bukan cuma jadi pajangan, tetapi juga jadi pengingat. Kita harus bisa memperjuangkan nilai-nilai itu. Wih, mantap nih. Tapi sebelum kita tutup, ada kata-kata buat hari ini. Ada dong. Jangan cuma bangga jadi orang Indonesia pas upacara doang. Kita harus bisa tunjukin aksi nyatanya. Belajar yang rajin, kerja jujur, dan terus jaga semangat nasionalisme. Wih, kena banget itu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton episode kali ini. Ingat, Budi Utomo bukan cuma sejarah, tapi sebagai semangat untuk masa depan. Sampai jumpa di